رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ittihad, Bapak Waluyo beserta dengan jajaran pengurusnya yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Ustaz Zainal, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati MC kita, yang mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya muliakan para tokoh masyarakat, para ketua RT, dan juga saya lihat di tengah-tengah kita juga ada Pak RW kita, yang mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh bapak-bapak haji sekalian, kemudian ibu-ibu, para ustadz, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tauzim saya. Doa kita semua, mudah-mudahan kita senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita untuk bisa berada di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada malam hari ini kita ini termasuk orang pilihan, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua yang sehat itu bisa berada di masjid, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak semua yang kaya itu bisa datang ke masjid. Bahkan ada, mungkin kita lihat di jalanan itu ada orang badannya mungkin lebih tegap dari kita, jalannya mungkin lebih cepat daripada kita, mungkin juga dia jauh lebih segala-galanya dari kita, tapi mereka ternyata tidak bisa hadir bersama kita pada malam hari ini, paling tidak untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Itu satu kesyukuran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan doa kita semua, semoga rahmat yang Allah berikan kepada kita ini akan terus ada pada diri kita. Dan ketika nanti pada saatnya Allah itu memanggil kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan, doakan, ya Allah, mudah-mudahan kita semua wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan juga mudah-mudahan dengan memperbanyak bersahabat kepada Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perlu perkenalan dulu apa enggak? Kayaknya udah kenal semua ya. Udah kenal semua ya, Pak? Ya, udah kenal semua. Jadi saya ini termasuk juga masuk di lingkungan RW 06 itu dari 2004. Ya, cuman dulu saya tinggalnya di Musolah Nurul Iman, Bapak Ibu sekalian, yang ada di Cendrawasih. Dulu masih ada Pak Haji Dede Iskandar, masih ada Pak Faisal, masih ada Pak Sri Suwito. Saya kenal semua tuh tokoh-tokoh itu.
Nah, nggak lama di situ saya ditransfer ke Masjid Al-Muhajirin. Ya, Masjid Al-Muhajirin yang di depan sana di kompleks CPM, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tinggal di sana. Dan alhamdulillah suatu kesyukuran yang begitu luar biasa bisa berada di tengah para orang tua saya pada malam hari ini. Sedikit kita berbagi ilmu yang mudah-mudahan harapannya kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para orang tua saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang malam hari ini bertanya kepada diri sendiri, paling tidak, ya Allah, perasaan kemarin baru 2024, sekarang kok sudah 2025. Perasaan kemarin itu anak kita, lihat anak kita ini, perasaan dulu dia ini masih anak-anak, kok sekarang tuh ujuk-ujuk sudah punya anak, sudah tua malah. Itu proses waktu tuh. Perasaan itu baru suhur, kok tiba-tiba sudah asar. Perasaan baru liburan kemarin, kok tiba-tiba kok udah masuk lagi, terus akan begitu. Itu sudah menjadi sunatullah. Begitu proses waktu ini begitu cepat, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai muhasabah diri kita di awal tahun 2025 ini, ada salah satu kisah yang mungkin akan saya ceritakan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kisah ini menjadikan kita semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadikan kita pengen, rasanya kita itu gak pengen jauh dari masjid. Pengen kita itu, inginnya itu sering-sering baca Quran. Pengen ketika kita dengar kisah ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan kisah nanti yang akan disampaikan ini ada ilmu yang kita dapat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu anak yang selama ini beliau ini selalu merawat orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tuanya ini sudah lama sakit, ya, sudah lama sakit. Dan orang tuanya ini, qadarullah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mampu berjalan. Bahkan untuk ke kamar mandi saja harus dibantu. Kerjaannya itu hanya bisa tidur ya di atas tempat tidurnya. Dan anaknya ini melihat ayahnya ini yang sedang tertidur di atas tempat tidurnya itu bingung. Mulai dia memikirkan, ya Allah, ternyata ayahnya yang dulu ini adalah orang yang begitu dihormati. Ayahnya ini yang dulu begitu gagah. Ayahnya ini kalau dia bersuara lantang suaranya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok hari ini ayahnya ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya hanya bisa tertidur di atas tempat tidur dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dan pada saat itu sang anak ini, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat ternyata ayahnya ini sudah begitu sangat tua. Dan ketika bayangan anaknya ini membayangkan ayahnya ketika ruh itu keluar daripada jasadnya, dia pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yang akan dia bawa, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain dan tidak bukan adalah amal saleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hari ini, minggu ini, bulan ini ada yang meninggal dunia. Wal hayata, dialah Allah juga yang menciptakan hari ini, minggu ini, bulan ini, ada yang lahir di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi ada keluarganya meneteskan air mata kesedihan karena ditinggal oleh sanak saudaranya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di satu sisi ada yang nangisnya nangis sedih dan gembira. Kenapa dia bergembira? Karena menyambut keluarga anak yang baru dilahirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang mati, ada yang hidup? Jawabannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak sedang sakit. Hari ini kita masih sehat. Hari ini kita bisa jalan dari rumah kita masing-masing, meninggalkan seluruh aktivitas kita di rumah kita. Ketika suara azan dikumandangkan oleh anak kita tadi terdengar ke seluruh penjuru rumah kita, kemudian kita bisa hadir di tempat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan rahmat itu akan terus ada pada diri kita. Ibu-ibu harusnya di rumah itu jam-jam segini itu lagi banyak sinetron yang bagus-bagus, ya, lagi banyak tontonannya yang bagus-bagus, karena sudah kebiasaan maghribnya di Masjid Al-Ittihad, isyaknya juga di sini, ditinggalkan itu semua. Maka pantas, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini setiap sholat itu selalu sholatnya di shaf paling depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di sebelah saya ini, di sebelah kiri saya. Ya, kalau dari Bapak Ibu di sebelah kanan, selalu shafnya paling pertama. Sholat zuhur hadir berjamaah dengan Rasulullah. Sholat asar pun sama, maghrib berjamaah dengan Rasulullah, isya sampai subuh selalu berjamaah bersama dengan Rasulullah. Tapi suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi mau imam sholat subuh, Bapak Ibu sekalian. Ketika Rasulullah mau imam sholat subuh itu ternyata kebiasaannya itu di absen sahabatnya satu persatu. Dilihat shaf paling pertama sampai ke ujung, dilihat, oh ternyata sahabatnya semua sudah datang. Kok tapi ada salah satu sahabatnya kok belum datang-datang, yang biasanya duduk di pojok kanan masjid, shaf paling depan, itu namanya Sya'ban, kok nggak hadir-hadir. Ditanya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, ada yang tahu nggak, kalau bahasa kita, di mana rumahnya Sya'ban? Gak ada yang tahu ya Rasulullah. Sekali lagi, kemana saudara kita Sya'ban ini? Tidak ada yang tahu, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah dilihat waktu subuh, sebentar lagi sudah mau hampir akhir daripada waktu sholat subuh, ditunggu Sya'ban ini gak kunjung hadir. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat subuh beserta dengan sahabat lainnya tanpa seorang Sya'ban. Setelah selesai sholat, salam baginda Rasulullah Muhammad SAW kembali bertanya, adakah di antara kalian yang bisa menunjukkan kepadaku, kata Rasulullah, di mana rumah sahabat kita yang bernama Sya'ban? Akhirnya tunjuk tanganlah daripada sahabat yang ada di tengah-tengah sahabat yang lain. Ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah, di mana rumah Sya'ban. Akhirnya singkat cerita, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dengan para sahabat yang lainnya ini berangkat menuju rumahnya Sya'ban. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah itu menempuh jalan, ada yang bilang sampai 3 jam perjalanan, Pak, rumahnya Sya'ban ke masjid Rasulullah Muhammad SAW. Riwayat lain ada yang mengatakan 2,5 jam. Artinya perjalanannya itu begitu jauh. Nah, kalau kita ukur kira-kira, kalau kita jalan dari Masjid Al-Ittihad ini selama 2 jam, anggaplah arah ke Kebayoran Lama sana, sampai mana kira-kira jalan kita? Ada sampai Blok M. 2 jam, taruhlah di Blok M sana. Perjalanan luar biasa. Ternyata sesampainya Rasulullah di rumahnya Sya'ban, ternyata keluarganya sedang berduka.
Bertanya Rasulullah kepada istrinya, wahai istrinya sahabatku Sya'ban, di mana Sya'ban? Ya Rasulullah, sahabat engkau yang bernama Sya'ban, tadi sebelum sholat subuh, dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di tengah-tengah kesedihan itu, istrinya Sya'ban ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum sahabatmu Sya'ban ini meninggal dunia ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang keluar dari lisannya ketika dia sedang sakaratul maut. Apa itu? Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lewat cerita daripada istrinya, ya Rasulullah, sahabat engkau yang bernama Sya'ban, kalimat pertama yang keluar dari lisannya sebelum ajal itu datang, kenapa tidak yang paling jauh ya Allah? Terus kalimat yang kedua, kenapa tidak yang paling baru ya Allah? Kemudian kalimat yang ketiga, kenapa tidak sepenuhnya? Saya bingung ya Rasulullah, kata daripada istri Sya'ban. Lalu apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai istrinya Sya'ban, ketahuilah bahwa malaikat Allah sedang turun untuk menjemput jasad daripada Sya'ban suamimu. Allah telah menyediakan surga yang tingginya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah tempatnya Sya'ban suamimu. Adapun kalimat yang pertama yang keluar dari lisan daripada suamimu, kenapa tidak paling jauh ya Allah? Ternyata bapak-bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Sya'ban ini sedang menghadapi sakaratul maut, pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan setiap langkah daripada Sya'ban dari rumahnya menuju masjidnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan 2 jam sampai 3 jam itu, semakin banyak langkah kaki daripada Sya'ban, semakin tinggi kedudukan Sya'ban di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keluarlah daripada lisan Sya'ban ini, ya Allah, kalau tahu sebesar begini pahalanya datang sholat berjamaah, saya nggak pengen ya Allah, rumah saya itu harusnya jangan 2 jam, pengennya itu berjam-jam nggak apa-apa ya Allah. Kalau sudah tahu pahalanya begitu besar, ternyata setiap ayunan langkah dari Sya'ban itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tinggi kedudukan Sya'ban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada di antara kita yang hari ini yang mungkin rumahnya agak jauhan sedikit dari masjid, dia siapkan dirinya dari rumahnya, oh sebentar lagi mau maghrib, dia persiapkan dirinya, dia berwudu dari rumah, dia pakai pakaian yang terbaik, datang dia ke Masjid Al-Ittihad, kemudian sempat dia sholat sunat, kemudian sempat dia berzikir, sempat dia beristighfar, sempat dia melakukan muhasabah diri, mengoreksi dirinya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah di sini, yakin dan percaya setiap langkah kita Allah akan angkat derajat kita, dan insya Allah Allah pun akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan mudah-mudahan itu tergolong kita-kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang kedua yang keluar dari lisan seorang Sya'ban ini apa? Kenapa tidak yang paling apa tadi? Kenapa tidak yang paling baru? Ya, kenapa tidak yang paling baru ya Allah? Jadi ketika Sya'ban ini sedang berangkat sholat subuh, di perjalanan biasanya kita kalau pergi-pergi itu biasanya asal aja pakai jaket tuh, karena dinginnya yang begitu luar biasa. Sya'ban ini pakai mantel kalau kata kita, pakai baju yang hangat. Di tengah perjalanan angin begitu kencang, bertemulah Sya'ban dengan salah satu seorang yang sudah sangat-sangat tua.
hampir kehilangan nyawanya di tengah perjalanan ketemu dengan Sya'ban. Oleh Sya'ban diberikanlah jaket yang dia pakai itu, diberikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan ini. Ketika sakaratul maut, Allah memperlihatkan bagaimana dahsyatnya baju bekas, jaket bekas yang dia pakai, dia berikan untuk menolong orang yang butuh pertolongan, yang harusnya orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan jaket yang dia berikan, orang ini pun diselamatkan. Dan akhirnya apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Sya'ban, ini dulu pahalamu. Ketika engkau memberikan jaket bekasmu, engkau berikan untuk menolong saudara-saudaramu. Kemudian berkatalah Sya'ban, kalau begitu ya Allah, kenapa enggak jaket yang baru saya beli kemarin aja ya Allah saya berikan kepada dia. Saking besarnya itu pahala. Coba kalau kita bayangkan, ada hari ini kita ada uang 10.000, ada yang memberikan uang 50.000, ada yang 100.000, dia masukkan ke kotak amal untuk keperluan membangun masjid yang kita cintai ini. Kira-kira pahalanya besar nggak tuh Bu? Besar. Allah ganjar itu dengan pahala yang begitu luar biasa. Maka pantas keluar daripada lisan seorang Sya'ban, ya Allah, kenapa tidak yang paling bagus? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang keluar daripada lisan seorang Sya'ban ini, kenapa tidak sepenuhnya ya Allah? Karena ya ketika Sya'ban ini sudah pulang sholat subuh, biasanya kita kalau pagi-pagi itu ngapain Pak? Di rumah kita. Yang ngopi biasanya ngopi, yang ngeteh biasanya ngeteh. Apalagi sambil ngeteh itu ada nasi uduknya, kira-kira begitu. Ya, enak, ada gorengannya, duduk di teras rumah kita. Sya'ban pun sama. Bedanya kita dengan Sya'ban, kalau di Sya'ban nggak mengenal nasi uduk Bapak Ibu sekalian. Kalau di orang Arab sana yang dimakan itu apa? Roti. Ya, roti yang besar itu kalau ada yang pernah umroh, kalau lagi hari Kamis, malam Jumat itu kan pas puasa-puasa itu. Kalau lagi puasa, buka puasa berjamaah di Madinah itu, rotinya besar-besar itu. Nah, begitulah kira-kira makanannya Sya'ban. Ketika sedang mau makan roti sama segelas susu, datang orang minta-minta, wahai Tuhan, saya ini nggak makan berhari-hari, berilah saya sedikit makanan. Oleh Sya'ban diberikanlah roti itu, dipotong dua oleh dia. Satu diberikan kepada orang yang membutuhkan, setengah lagi buat dia makan. Susu yang tadinya 1 gelas dibagi 2. Ketika itu diberikan oleh Sya'ban, itu pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dahsyatnya sedekah, begitulah dahsyatnya kita menolong antar sesama kita. Sehingga keluar dari lisan Sya'ban, ya Allah, kalau tahu besarnya pahala ngasih roti itu tadi, harusnya saya kasih semuanya aja tadi itu. Nggak saya potong-potong, nggak saya bagi 2. Begitu pun dengan minuman nggak saya bagi separuh-separuh. Begitulah ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di tempat ini adalah satu kesyukuran yang luar biasa. Tapi ternyata seperti tadi di awal saya katakan, ternyata tidak semua yang sehat bisa hadir, tidak semua yang muda itu bisa hadir. Kenapa mereka tidak bisa hadir bersama dengan kita? Mungkin ada di antara mereka yang sedang sibuk. Mungkin juga ada di antara mereka yang sedang musafir, hanya lewat doang. Ya. Mungkin juga ada di antara mereka yang sedang darurat. Ya. Kemudian mereka tidak bisa sholat berjamaah dengan kita. Tapi ada saudara-saudara kita, gak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ada di rumahnya, dengar suara azan lantang sekali dari Masjid Al-Ittihad, enakan nongkrong daripada ke masjid, enakan santai-santai di rumah daripada di masjid, enakan bersenda gurau dengan anak istri daripada ke masjid.
Mendingan balas-balas WA di rumah daripada ke masjid. Kalau sudah begini ceritanya, ternyata ada salah satu yang Allah berikan, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran kepada mereka yang menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyepelekan azan maghrib, dia menyepelekan panggilan sholat isya, sholat subuh, dan perintah-perintah yang lainnya. Enggan dia datang ke majelis-majelis ta'lim, susah diajak untuk baca Al-Quran. Orang-orang seperti ini sudah tidak mempan dikasih tahu. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan di dalam Al-Quran, semua kita hafal, ada di surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mereka yang enggan beribadah, menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah kunci hatinya. Kalau hati sudah dikunci, dia lihat langit yang Allah ciptakan nggak ngaruh. Dia lihat begitu bumi itu begitu dahsyat, nggak berpengaruh apa-apa. Karena apa? Karena hatinya dikunci Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hatinya dikunci, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Begitu juga telinganya disumbat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteriakin sama Ustadz Mega, ayo ke masjid, ke masjid, ke masjid. Susah juga ternyata. Ternyata ditutup telinganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa absarihim bisyawah. Setelah telinganya disumbat Allah Subhanahu wa Ta'ala, matanya ditutup. Lihat orang ke masjid, apa dia bilang? Diajak, ayolah kita ke masjid. Duluan aja bang. Kalau bisa nitip aja sholatnya. Tuh. Ada yang kayak begitu, Pak. Dikira arisan nitip-nitip. Sholat disuruh nitip. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Setelah hatinya dikunci, telinganya disumbat, matanya ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahum adzabun azim. Kelak mereka akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada saudara kita yang sehat nggak bisa ke masjid. Ada saudara kita jauh lebih muda dari kita nggak bisa ke masjid. Tapi ada saudara-saudara kita juga diberikan rahmat hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mereka sama dengan kita, bernafas dia. Tapi salah satu rahmat terbesar, nikmat Allah yang besar itu dicabut Allah. Itu namanya rahmat sehat. Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit hari ini. Begitu dengar suara azan dari Masjid Al-Ittihad, menetes air mata mereka. Hayya 'ala shalah. Kedengaran suara azan dari Masjid Al-Ittihad. Ya Allah, kasih sembuh aku ya Allah. Saya ingin gabung dengan saudara-saudaraku yang ada di Masjid Al-Ittihad ya Allah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan jamaah yang lain ya Allah. Sembuhkanlah saya ya Allah. Lalu apa yang terjadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika dia sedang sakit, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulunya ketika masih sehat, masih segar-segarnya, masih kuat jalannya, sempat dia ketemu dengan kita sholat berjamaah, sempat dia menempelkan keningnya di lantai bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyesalannya tidak terlalu banyak. Ya, tapi kalau sudah dikasih sakit, dulu masih sehat, jarang ke masjid, bahkan nggak kenal Masjid Al-Ittihad itu kayak mana warna karpetnya. Ya, Masjid Al-Ittihad itu di mana sih letak mimbarnya? Masjid Al-Ittihad itu di mana sih tempat wudhunya? Nggak ngerti dia. Ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saatnya penyesalan itu sudah tidak lagi bermakna. Ya, menyesal sih menyesal, tapi kalau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal berguna nggak, Pak? Nggak berguna penyesalan itu. Ya. Setelah itu Allah perlihatkan ya, di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah As-Sajadah,
Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kata mereka, Rabbana absarna, ya Allah ya Rabb, hari ini kami telah dipanggil oleh Engkau ya Allah, kami telah meninggal ya Allah. Hari ini kami melihat ada tetangga kami yang diseret-seret di dinding neraka-Mu ya Allah. Ada yang minta tolong ya Allah, ada yang dipukul hancur utuh lagi, dipukul lagi terus menerus. Sampai kapan? Sampai kiamat itu datang. Wasami'na, lalu ketika kami juga mendengar ya Allah bagaimana ada yang nangis, ada yang pekikan, ada tangisan, teriakan minta tolong kepada istri, minta tolong kepada suami, minta tolong kepada harta, minta tolong kepada temannya yang dulu bersama dengan dia, minta tolong kepada pejabat yang dia kenal. Pada saat itu mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami kayaknya udah nggak sanggup di sini ya Allah. Ada yang nangis, ada yang dipukul, ada yang dihancurkan utuh lagi terus menerus. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kata siapa? Kata mereka yang telah meninggal dunia. Kembalikan kami sebentar aja ya Allah. Walaupun hanya 1 jam pun jadilah ya Allah. Atau kalaupun nggak 1 jam, 5 menit aja jadi ya Allah. Tapi pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu sekalian kalau orang sudah meninggal bangkit lagi ada? Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi orang kalau sudah meninggal dunia. Ya, mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam daripada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kembali. Pertanyaannya, untuk apa mereka minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka minta kembali ternyata bukan untuk nongkrong. Mereka minta kembali biar nanti bisa nonton bola. Ya, mereka minta kembali biar bisa sarapan nasi uduk di Jalan Damai sana. Enggak. Mereka minta kembali bukan wah biar nanti bisa ikutan nih tahun baru. Enggak begitu. Farji'na na'mal solihah, karena kami ingin beramal soleh. Mereka minta kembali itu ya Allah, ternyata amalan kami ini kurang ya Allah. Dulu sholatnya maghrib sholat, isya sholat, subuh kelewatan, siang sholat, begitu mau asar lupa sampai menjelang maghrib terus menerus. Mereka minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin ya Allah. Dulu dengar ceramah, biarin aja, biar mereka aja yang masuk surga, kata kami ya Allah. Biarin aja mereka yang alim, biarin aja mereka yang pandai baca Quran. Saya mah biarin aja begini-begini aja, kita nikmatilah hidup ini. Ternyata orang-orang seperti ini mereka akan minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang sudah pada tua-tua, datang mereka dari rumahnya ke masjid ini, belajar dia Al-Qur'an, masih huruf ba, ta, ba, so misalnya. Baca dia Al-Qur'an. Ketika dia membaca Al-Qur'an, Allah catat sebagai amal ibadah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai jamaah Masjid Al-Ittihad, kata Allah Subhanahu wa taala, ini amalan pahala dulu engkau rajin sholat berjamaah, ditunjukin tuh sama Allah tuh. Ini dulu engkau rajin baca Quran, ditunjukin sama Allah. Ini dulu uang 10.000 yang engkau masukkan ke dalam kotak amal Masjid Al-Ittihad. Ini dulu engkau sering bantu saudaramu. Ini dulu engkau sering bertegur sapa dengan saudaramu. Ini dulu engkau menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah lingkungan keluargamu. Ketika diperlihatkan pahala yang begitu besar itu, apa kata kita? Tersenyum kita melihat amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
seluruh daripada kebaikan kita sekecil apapun itu, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan kita semua. Begitu juga dengan kesalahan kita. Kesalahan kita juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kesalahan kita kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada kawan kita, apalagi dosa kecil itu berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu dosa bagian mana yang menyebabkan Allah itu murka kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pahala. Jangan sampai kita menyepelekan sedikit daripada kebaikan yang kita berikan. Ada di antara kita hari ini, dia senangnya elus-elus anak-anak. Dia senangnya itu nasehatin anak-anak. Dia pas lagi jalan, lihat dia ada batu kerikil, dia singkirkan itu. Ringan kelihatannya. Bisa jadi amalan yang sekecil itu membuat Allah itu ridho kepada kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang bisa berbicara semau kita. Ada orang diajak sholat susah. Ada orang diajak ngaji susah, alasannya banyak sekali. Ada orang dimintain uangnya, kayaknya ini orang ada ini. Dibawalah oleh pengurus masjid ini proposal ke rumahnya untuk bangun masjid. Kemudian dia enggan memberikannya, ada itu. Susah alasannya macam-macam. Apalagi yang kaitannya dengan ibadah. Susah diajak beribadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandai mencari alasan, tapi ketika dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulut akan Allah kunci. Mulut yang hari ini mencari-cari alasan disuruh sholat, udah duluan saya belum mandi, udah duluan saya masih senang nongkrong, udah duluan nanti saya ngajinya belakangan, sudah duluan nanti saya ngerjain lain-lain dulu, nanti ke masjidnya entar-entar aja. Kalau sudah usianya pensiun baru ke masjid. Kalau sudah nggak punya kerjaan baru ke masjid. Ini kita. Maka pantas Allah katakan di dalam surah Yasin yang biasanya kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu wahai manusia, mulut akan kami kunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang dulu pandai mencari-cari alasan, mulut yang ketika diajak sholat alasannya ada aja, ya. Mulut yang ketika diajak untuk beribadah macam-macam alasannya. Pada saat itu mulut kami kunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan berbicara? Tangan kita akan berbicara, ya Allah, saya menjadi saksi, ya Allah. Dulu tangan inilah yang memakai baju koko warna putih, baju koko warna hitam, ya, baju yang begitu bersih. Kemudian tangan ini yang memakaikan peci di kepala ini, ya Allah, saya sebagai saksinya bahwa hamba-Mu yang bernama si Fulan, dia adalah orang baik. Kemudian apa yang dipersaksikan oleh tangan kita, diiyakan juga oleh kaki kita. Enggak bisa tangan bilang baik, kaki bilang jelek, enggak bisa. Ya, kaki bilang apa? Iya ya Allah, saya sebagai saksinya. Begitu tangan itu sudah mempersiapkan perlengkapan yang ada di badan dia, dia pakai sarung dengan tangan dia, saya sebagai saksinya, saya yang mengantarkan dia ke Masjid Al-Ittihad. Itulah yang Allah berikan gambaran kepada kita terhadap apa yang telah kita lakukan selama kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi, yang punya harta rugi, yang punya wajah ganteng rugi, yang punya istri rugi, yang punya anak rugi. Tapi ada di antara mereka yang tidak rugi. Siapa dia?
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yakni mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beramal soleh. Mudah-mudahan tergolong kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Allah sehatkan jasmani rohani kita. Kita gunakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini untuk menjadikan kita semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita, doakan keturunan kita. Jangan sibuk mendoakan diri kita saja. Doakan anak-anak kita menjadi generasi yang baik, generasi yang saleh dan salehah. Kepada mereka lah agama ini akan kita titipkan kepada mereka. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, boleh nanya sedikit? Ya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Ya. Tadi bicara masalah sholat berjamaah. Terutama sholat berjamaah yang datang paling duluan adalah barisan paling depan. Ya. Yang pertanyakan saya pernah, ya, bahkan saya pernah bentak. Gara-garanya apa? Saya bawa cucu, bahkan cucu saya tanggung jawab, biarpun di depan saya tanggung jawab untuk mengawasi. Tetapi di situ ada yang menentang bahwa itu masih belum suci karena belum sunat. Ya. Tapi sebenarnya nggak jawab bahwa bocah itu sudah sunat sebenarnya. Cuma di situ dianggap bahwa itu belum suci, tidak boleh di depan. Nah ini berkaitan dengan berjamaah ini, artinya kan sholat depan pahala beda dengan di bahasa belakang. Nah ini kita kan dengan kata-kata seperti itu kan kita seolah-olah semangat kita jadi guru. Padahal kita kepingin membawa anak cucu dan sebagainya, yang laki-laki karena kita laki-laki ya. Ya. Itu untuk ingin seperti itu, tapi ada yang menentang hal itu. Nah ini tolong diberitakan. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya jemaah, beliau bawa cucu. Ya, cucunya ini laki-laki ya Pak? Ya. Ya, cucunya laki-laki. Masih di bawah umur 10. Kebetulan cucunya ini sudah sunat ternyata. Ya. Cuman ada salah satu daripada jemaah kita yang katanya anak ini belum suci karena belum disunat. Nah, kalau kita melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu kalau kita baca sejarahnya, ceritanya, Rasulullah itu sholatnya itu dinaik-naikin tuh sama cucunya Hasan dan Husain. Ya, dia apa Ustaz? Ya, digelandungin cucu. Ya, bahkan Rasulullah pas mau sujud cucunya itu nyangkut di lehernya itu, pegang-pegang, hanya sambil digendong sambil sujud. Itu Rasulullah. Persoalan kita sekarang adalah kalau bagaimana dengan kita yang bawa anak. Ini persoalan di setiap masjid sebenarnya. Persoalan di setiap masjid itu, kenapa anak-anak itu tidak bisa ditaruh di depan? Kadang-kadang anak itu satu tadi karena belum sunat. Ya. Yang kedua, seringkali anak itu ketika berada di shaf itu bareng dengan teman-temannya, seringkali itu mengganggu daripada jamaah yang lain. Ya. Dan persoalan terbesarnya, anaknya rajin ke masjid, sementara bapaknya enggak ke masjid. Itu persoalannya sebenarnya. Tapi kalau ayahnya, kakeknya, mbahnya ke masjid, bawa cucu, kemudian seringkali kalau habis sholat itu bapak ibu yang bawa anak dan cucu, mohon sekiranya untuk bisa didampingi. Nah itu persoalan. Bawa anak, orang tuanya nggak hadir, nggak bisa disalahkan kalau ada anak-anak yang ke masjid, jangan kita usir. Ya, kalau anak sudah diusir, nanti nongkrongnya beda lagi dia. Nyari tempat game, ada orang jual barang-barang yang harusnya tidak mereka konsumsi, jadinya fatal jadinya. Anak-anak itu harus dibimbing, anak-anak itu harus dikasih tahu. Solusinya adalah ketika semacam hari-hari Jumat, ya mungkin di masjid sini sudah diterapkan, sudah ada yang jagain tuh anak-anak itu, ditaruh di softnya yang rapi, biar apa? Biar tidak mengganggu saudara-saudara kita, jamaah kita yang melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau seandainya putra bapak ibu sekalian diajak ke masjid, tentunya diperhatikan
suci dan tidaknya anak. Misalnya wudhunya diperhatikan, dijelaskan, Bang, Dek, Kak, nanti kalau di masjid nggak usah tengok kanan, tengok kiri, kita bisa pertanggungjawabkan, itu boleh. Nah, tapi sekiranya di depan ini sudah ada orang-orang yang memang sudah ada duluan, jangan kita nyerobot. Ya, karena dengar hadis saf yang paling depan itu pahalanya sebesar hewan, ukurannya sekian besarnya. Datangnya belakangan orang lagi qomat, sementara ada orang-orang tua kita ini duduk di sini, nyerobot aja dia masuk ke saf yang pertama. Akhlaknya di mana? Ya. Boleh di saf yang pertama, tapi datangnya lebih awal. Ya. Kadang-kadang ya Allah, tuh kita yang lagi sholat aja itu dilongkap-longkapin tuh, biar dapat saf yang pertama, biar dapat pahalanya lebih besar. Benar, saf pertama itu pahalanya paling besar. Yang tolonglah datang tuh lebih awal kalau mau duduk di saf paling depan. Jangan orang udah datang lebih awal, datangnya dia belakangnya nyerobot langsung ke saf yang pertama. Akhirnya ya Allah, kok begini? Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Makasih. Mudah-mudahan kita semua sehat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak. Amin. Insyaallah. Kita sampaikan, kami mohon kita berdoa dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.